Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona, disusul negara-negara lain termasuk Jerman. Pemerintah Cina memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Dalam waktu bersamaan, liburan Imlek dimulai. Jutaan orang bergerak mudik massal. Di saat itu dikonfirmasi 2.000 kasus di seluruh dunia. 50 orang meninggal. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Semua provinsi di Cina daratan melaporkan adanya kasus corona. Li Wenliang, dokter dan whistleblower virus corona, juga meninggal. Satu dari banyak korban lain. Hanya dalam waktu 2 bulan, virus menyebar makin cepat di luar Cina. Yang paling parah Korea Selatan, Iran, dan Italia. Semakin banyak negara melaporkan kasus corona. Kapan pandemi mereda, tidak ada yang tahu pasti. Seperti yang telah dijelaskan pada video sebelumnya mengenai virus COVID-19, sebelum terjadinya virus COVID-19, dunia ini pernah diguncangkan dengan terjadinya beberapa kasus wabah penyakit. Penyakit tersebut diantaranya yaitu, yang pertama adalah wabah Justinianus. Wabah Justinianus terjadi ketika Justinianus I memerintah Romawi. Puncaknya terjadi antara tahun 541 sampai 542 Masehi. Wabah ini diperkirakan berakhir pada tahun 750 Masehi. Menurut penelitian, penyebab dari wabah Justinianus adalah Yersinia pestis, yaitu organisme yang menyebabkan penyakit pes atau sampar adalah penyakit menular pada manusia yang disebabkan oleh Enterobacteria Yersinia pestis. Dalam sejarah, wabah ini hampir menjangkau seluruh bagian dunia ini. Bagian tersebut antara lain Asia Selatan, Asia Tengah, Afrika Utara, dan Arabia, serta Eropa di utara sejauh Denmark dan di barat sejauh Irlandia. Dan wabah yang kedua yaitu cacar air. Selama berabad-abad, cacar air merupakan penyakit endemik di Eropa, Asia, dan negara-negara Arab. Penyakit ini diperkirakan menewaskan 3 dari 10 orang yang terinfeksi. Sisanya mengalami bekas luka yang cukup parah. Sekelompok orang yang membawa penyakit ini dari masa lampau ke dunia modern adalah para penjajah Eropa. Populasi yang kini menempati wilayah Meksiko dan Amerika Serikat memiliki 0 imunitas terhadap cacar air. Dengan munculnya para penjajah Eropa, angka kematian di 2 wilayah tersebut mencapai puluhan juta orang. Beberapa abad kemudian, cacar merupakan virus epidemi pertama yang memiliki vaksin. Butuh waktu setidaknya 2 abad kemudian, yaitu pada tahun 1980-an, WHO mengumumkan cacar air akhirnya kandas dari muka bumi. Wabah ketiga yaitu flu burung.
Flu burung merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus influenza tipe A yang ditularkan oleh unggas ke manusia. Ada banyak jenis virus flu burung, tetapi hanya beberapa yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Flu burung pernah mewabah di Asia, Afrika, Timur Tengah, serta beberapa bagian Eropa dan menyebabkan kematian pada sebagian penderitanya. Menurut data Kesehatan Dunia atau WHO, virus flu burung jenis H5N1 telah menjangkit 861 orang di seluruh dunia dan menyebabkan kematian pada 455 orang hingga tahun 2019. Virus flu burung dapat menginfeksi manusia jika terjadi kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi virus ini. Beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko terinfeksi virus flu burung adalah menyentuh unggas yang terinfeksi baik yang masih hidup atau sudah mati, menyentuh kotoran, air liur, dan lendir dari unggas yang terinfeksi, menghirup percikan cairan saluran pernafasan yang mengandung virus, mengonsumsi daging atau telur unggas terinfeksi yang mentah dan tidak matang. Itulah beberapa kasus penyakit yang pernah mewabah di dunia ini, termasuk Indonesia yang juga saat ini terdampak virus COVID-19. Di mana virus ini mematikan sebagian besar aktivitas masyarakat. Selain dapat merenggut korban jiwa, virus ini juga dapat mematikan perekonomian masyarakat kecil. Selain sejarah wabah pandemi yang telah disebutkan di atas, ada juga sebuah peristiwa bersejarah yang terjadi di masa pandemi COVID-19 ini, di mana peristiwa bersejarah itu terjadi di negara Turki, yang mana negara tersebut telah meresmikan Hagia Sophia kembali menjadi sebuah masjid. Dan untuk pertama kali diadakan sholat Jumat pada tanggal 24 Juli 2020. Sholat Jumat tersebut diperkirakan dihadiri oleh 1.000 jamaah. Masyarakat sangat antusias dengan diberlakukannya kembali Hagia Sophia menjadi sebuah masjid. Hal itu dapat dilihat dari jumlah jamaah yang hadir. Walaupun berada dalam kondisi pandemi COVID-19, namun hal itu tidak mengurangi rasa antusias masyarakat Turki. Peristiwa tersebut juga merupakan sebuah peristiwa bersejarah yang terjadi di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 ini. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dijauhkan dari berbagai penyakit, selalu menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat, serta semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan hilang dari dunia ini, khususnya dari negeri kita tercinta Indonesia. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.